Shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpul kembali di tempat hari ini. Kita tahu bersama itu semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya minta Pendeta Madia Erika akan membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita merendahkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini ya Bapa di sorga. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sungguh kami orang yang diberkati di dalam Engkau Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada atas anugerah Tuhan dalam hidup kami yang memberi kami kesempatan pagi hari untuk kami bersama-sama di saudara seiman kami. Untuk datang beribadah kepada Engkau, meninggikan dan mempermuliakan nama-Mu Bapa. Terlebih kami diberi kesempatan untuk belajarkan kebenaran dalam hidup kami Tuhan. Kau memberkati setiap kami yang hadir, memberkati mereka juga yang boleh nanti mendengar siaran tunda Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai berakhirnya nanti Tuhan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memenuhi tempat ini, memenuhi hati dan pikiran kami saat ini Tuhan. Engkau juga memberkati dan mengurapi hamba-hamba yang akan melayani. Bagi yang memimpin pujian, yang memainkan musik, hamba yang Engkau percayakan untuk menyampaikan isi hati kebenaran firman-Mu. Pengurapan Allah secara khusus bagi hamba-Mu Tuhan. Hikmat marifat yang daripada Engkau, biarlah isi hati Bapa yang dinyatakan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa di sorga. Semua yang ambil bagian Tuhan memberkati dan mengurapi. Terima kasih Bapa di sorga buat ibadah kami. Kami menyerahkan dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Dan ibadah kami jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua siap untuk beribadah. Haleluya. Amin. Kami percaya bahwa hanya Tuhan satu-satunya tempat ternyaman kami. Bahwa hanya Tuhan kami bisa memperoleh sukacita. Di sini Kau beri kelegaan, di rumah-Mu Tuhan. Hidup yang pernah letih gelisah, Kau ganti sukacitamu. Di tempat perhentian Bapa, jiwaku labuhkan. Damai sejahtera dari tatamu, penuhi hati ini. Kita angkat pujian ini dari awal dengan kesungguhan hati kepada Tuhan. Di sini Kau beri kelegaan, di rumah-Mu Tuhan. Hidup yang pernah letih gelisah, Kau ganti sukacitamu. Katakan di tempat perhentian Bapa, jiwaku labuhkan, ku labuhkan. Damai sejahtera dari tatamu,
Dan saya mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Di sini kau beri kelegaan. Di sini kau beri kelegaan. Di rumah-Mu Tuhan, hidup yang pernah letih gelisah, kau ganti sukacitamu. Katakan, di tempat perhentian Bapa, perhentian Bapa, jiwaku labuhkan, kulabuhkan damai sejahtera, damai sejahtera dari tatamu. Duhi hati ini di sumur Tuhan, ku teguk airmu, puaskan dahaga-Ku, takkan ku lari. Amin. Dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaan-Mu. Tuhan, katakan, di sumur Tuhan, ku teguk airmu, puaskan dahaga-Ku, takkan ku lari. Dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaan-Mu. Jemaat saja katakan, di sumur Tuhan. Sebab hanya bersama Tuhan. Amin. Sekali lagi jemaat saja, katakan, di sumur Tuhan, di sumur Tuhan.
Tuhan, lambaikan tangan. Amin. Di saat ini kita akan memuji Tuhan, dan saya percaya bahwa kita sudah siap untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan di pagi ini. Amin. Haleluya. Kita percaya bahwa hanya Tuhan yang menyelamatkan jiwa kita. Amin. Kuduga, tak kuduga kau selamatkan hidupku, hapuskan dosaku. Kini ku kan berikan seluruh hidupku, segenap hatiku. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, namun ku tetap ku percaya padamu, Kau Tuhan dan Rajaku, memegangku teguh, mendekatku selalu. Memujimu, agungkan pribadimu, sangat ku cinta Kau selamanya. Amin. Kami percaya bahwa hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan setiap kami. Tak kuduga Kau selamatkan hidupku, hapuskan dosaku. Kini ku kan berikan seluruh hidupku, segenap hati. Amin. Sekalipun dagingku dan hatiku namun ku tetap ku percaya padamu, Kau Tuhan dan Rajaku, memegangku teguh, mendekatku selalu. Jiwaku memujimu, agungkan pribadimu, sangat ku cinta Kau selamanya. Katakan, ku percaya padamu, Kau Tuhan dan Rajaku, memegangku teguh, mendekatku selalu. Jiwaku memujimu, agungkan pribadimu, sangat ku cinta Kau selamanya. Jemaat saja katakan, ku percaya. Percaya Tuhan, ku percaya
Silakan duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita fokuskan setiap diri kita untuk menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada akhirnya semua orang akan berpulang ke rumah-Mu Tuhan. Dan kami sangat yakin Tuhan, untuk itu kami mau lakukan firman-Mu Tuhan. Amin. Ku tatap langit di atasku, kulihat jutaan bintang yang terang. Ku tahu rumahku di salah satunya, rumah yang Kau sediakan bagiku. Katakan, ku tatap tempatku berpijak, bumi yang indah tempatku ada. Ku tahu ini tak selamanya, ini bukan rumahku. Suatu saat nanti ku tinggalkan semua, ku pulang ke rumah-Mu Bapa. Suatu saat nanti kita akan berjumpa, tak ada yang dapat memisahkan kita selamanya. Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Ku tatap langit di atasku, kulihat jutaan bintang yang terang. Ku tahu rumahku di salah satunya, rumah yang Kau sediakan bagiku. Ku tatap tempatku berpijak, bumi yang indah tempatku ada. Ku tahu ini tak selamanya, ini bukan rumahku. Suatu saat nanti ku tinggalkan semua, ku pulang ke rumah-Mu Bapa. Suatu saat nanti
Mari tundukkan kepalamu di hadapan Bapa, naikkan pujian ini sungguh-sungguh di hadapan. Suatu saat nanti ku tinggalkan semua, ku pulang ke rumahmu Bapa. Suatu saat nanti kita akan berjumpa, tak ada yang dapat memisahkan kita selamanya. Sekali lagi dengan teduh katakan, oh, suatu saat nanti ku tinggalkan semua. Benar Bapa, suatu saat nanti ku tinggalkan semua, karena kami tahu Tuhan, tujuan hidup kami langit baru, bumi baru ya Bapa. Memisahkan kita selamanya. Suatu saat nanti ku tinggalkan semua, ku pulang ke rumahmu Bapa. Suatu saat nanti kita akan berjumpa, tak ada yang dapat memisahkan kita selamanya. Yang dapat memisahkan kita selamanya. Tak ada yang dapat memisahkan kita selamanya. Bapa, kehadiran-Mu pagi hari ini kami nanti-nantikan Tuhan. Kami datang masuk dalam hadirat-Mu, merindukan Engkau berbicara bagi kami. Merindukan firman-Mu ya Bapa, meneduhkan jiwa kami. Bapa, berbicaralah melalui hamba-Mu ini. Hamba-Mu ini sadar ya Bapa, hamba-Mu ini bukanlah siapa-siapa. Namun hamba-Mu ini mau belajar taat saja mendengar kehendak-Mu, mendengar suara-Mu bagi kami pada pagi hari ini ya Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kami jemaat-Mu di tempat ini yang hadir. Buka mata hati kami Tuhan, untuk kami benar-benar mengerti rencana dan kehendak-Mu melalui kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu ini dengan sukacita. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara terkasih? Puji nama Tuhan. Sekali lagi boleh katakan bisa Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, saya berterima kasih buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan. Hingga pagi ini saya boleh berbagi berkat kebaikan Tuhan bagi kita semua. Saya sadar Bapak Ibu Saudara, seperti doa saya tadi ya, siapakah saya ini?
Saya hanya mau taat dengan Tuhan, apa yang sudah Tuhan percayakan dan apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan saya, dan memahami apa maksud rencana Tuhan di dalam hidup saya. Beberapa hari saya berdoa dengan Tuhan, Bapak, apa yang mau sampaikan buat jemaatmu di tempat ini, buat umatmu ya Bapak. Saya bergumul 3 hari Bapak Ibu Saudara. Saya mencari suara Tuhan. Apa Tuhan yang menjadi kehendak-Mu? Apa yang mau saya sampaikan Bapak? Selama 3 hari Tuhan tidak ada memberikan petunjuk Bapak Ibu Saudara. Waduh, ini saya bekerja keras menggali apa yang harga yang harus saya bayar, apa yang harus saya sampaikan. Kebenaran ini ya Bapak. Akhirnya tadi malam saya diberi hikmat. Roh Kudus menuntun saya membuka di Roma 8 ayat 28 sampai 29. Mari kita sama-sama membaca firman ini. Roma 8 ayat 28 sampai 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Firman ini sering digaung-gaungkan oleh Ibu Gembala di tempat ini, Bapak Ibu Saudara. Firman ini adalah firman favorit jikalau kita sedang mengalami konflik. Surat Rasul Paulus yang ketiga pada jemaatnya di Roma. Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu kita kilas balik dulu ya sejarah sedikit. Saya tidak pandai juga karena saya belajar juga, sama-sama belajar. Saya belajar kilas balik bagaimana perjalanan Rasul Paulus melayani jemaatnya di Roma. Pada saat itu Bapak Ibu, keadaan di Roma mengalami konflik dengan pemerintahan pada waktu itu, dan jemaatnya pun, di dalam tubuh jemaatnya pun mengalami konflik. Terus ada banyak tekanan-tekanan dari orang-orang Yahudi maupun dari orang-orang Roma. Jadi surat Rasul Paulus ini Bapak Ibu mempersiapkan bagi jemaatnya di Roma untuk bagaimana bersikap dan menghadapi keadaan terjadinya konflik. Perjalanan pelayanan Rasul Paulus dengan teman-temannya di Roma itu Bapak Ibu sama kejadiannya dengan kita sekarang juga. Pelayanan kita pun saat ini pastilah yang namanya konflik selalu ada. Seizinnya lah konflik itu terjadi.
ada juga yang memang konflik itu perbuatan kita sendiri, kita yang buat. Nah, menjadi orang yang percaya yang benar di mata Bapa dan dikasihi Allah dan dijadikan orang kudusnya. Menjadi orang percaya yang benar di mata Bapa tidak mudah, Bapak Ibu Saudara ya. Menjadi kepercayaan dan menjadi orang kudus. Tentunya dalam proses kerohanian kita yang mengalami kedewasaan itu, untuk mencapainya tentunya ada ujian atau konflik. Saya tahu keberadaan kita masing-masing dan proses kedewasaan rohani kita pun saat ini juga mengalami namanya tingkatan pendewasaan. Perjalanan pelayanan di tempat ini Bapak Ibu Saudara, saya adalah menyaksikan bagaimana pengorbanan bayar harganya seorang hamba Tuhan. Sehingga pelayanan ini mencapai titik tertinggi dari suatu pelayanan. Ini mengupasnya agak berat, tapi saya coba menggalinya karena kilas balik pelayanan ini, kenapa Tuhan mau angkat ini? Karena pelayanan ini Bapak Ibu Saudara adalah pelayanan yang bayar harga. Dalam arti ada satu pengorbanan hamba Tuhannya sendiri sebagai gembala di tempat ini. Satu hari saya pernah berbicara dengan Ibu Gembala ketika saya awal-awal mengikuti pelayanan ini dan mengiringi Ibu Gembala melayani. Saya waktu itu pelayan di tempat ini tidak ada yang bisa nyetir mobil ya. Jadi saya waktu itu baru bisa belajar mobil Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu itu pelayanan ini benar-benar pelayanan membutuhkan supir untuk melayani jemaat di daerah dan di waktu itu kita punya cabang di Pulang Pisau, di Tumbang Manggu. Nah di situ di dalam mengiringi perjalanan Ibu Gembala, saya kan sering duduk ya di samping Ibu. Ibu sering bercerita dan mengajar saya waktu itu. Waktu itu saya belum mengerti. Saya serap dari beliau. Iya Bu, ya. Begini. Waktu itu saya baru ikut pelayanan ya belum paham ya sebenarnya tujuan pelayanan ini arahnya kemana. Waktu itu ya. Saya serap terus pengajaran Ibu itu kalau mendampingi Ibu itu selalu mengajar, tidak ada waktu untuk tidak mengajar. Benar-benar waktu itu digunakan dengan tepat, tidak digunakan dengan sia-sia kesempatan itu. Saya serap. Jadi beliau bercerita, waktu pelayanan, pertama kali pelayanan ini adalah beliau kan seorang pegawai negeri dan saat ini juga beliau sudah pensiunan dan beliau bercerita bahwa dulu beliau sepenuhnya memberi hati untuk pelayanan dan memberi hidup untuk pelayanan sehingga singkat kata terbangunlah ministry GO Studio waktu itu. Nah GO Studio itu tuh terbangun dari bayar harga pengorbanan seorang gembala waktu itu. Waktu itu ya memang yang membuka awal pelayanan adalah suami beliau, Bapak Pendeta Berti Toreh almarhum.
Dan beliau saat ini dan Ibu Gembala saat ini melanjutkan estafet itu, dan sampai saat ini beliau masih tetap menjalankan pelayanan sebagai tanggung jawab beliau. Nah, perjalanan pelayanan ini benar-benar saya sadari yang namanya memberi hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Ada satu pujian yang sangat membuka pikiran saya sampai saat ini ketika perjalanan pelayanan ini, bagaimana nanti Tuhan mau arahkan lebih dalam lagi pemahamannya. Memang pelayanan ini jatuh bangun Bapak Ibu Saudara, mulai proses masuk gereja satu, gereja lain bergabung, dan sampai titiknya kita bergabung di GSKI, itu kalau saya ceritakan panjang ya. Cuma intinya kalau kita memang mau komitmen, kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu harus ada bayar harganya, ada pengorbanan. Nah, kita nyanyi dulu satu lagu ini Bapak Ibu. Pujian ini mengatakan, Engkaulah gairah hidupku. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkaulah bahagiaku. Ku hidup hanya bagimu, untuk kesukaan Bapa, dalam segala hal, segala perkara. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya, membahagiakan hatimu Bapa. Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada. Saat ku dalam dosa, selamatkan jiwaku. Ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu Bapa di surga. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjuk-Mu, ku nantikan suara-Mu. Ku ini nan Bapa, segalanya bagiku. Pagi-pagi saya berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan ingatkan pujian ini. Engkaulah gairah hidupku. Tuhan ingatkan, terus Tuhan, saya mau bawa enggak pujian ini pagi ini? Kata Tuhan, bawa lagu ini, angkat, nyanyikan. Apa maksudnya Tuhan? Nah, saya belajar Bapak Ibu Saudara dari keteladanan seorang gembala di tempat ini. Bagaimana dia memberikan hidupnya sepenuhnya bagi Tuhan. Pengorbanan beliau itu sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dia melepaskan segala keinginan dagingnya. Sepenuhnya dia berikan buat pelayanan waktu itu. Karena pelayanan ini tidak ada
dari mana-mana. Pelayanan ini berdiri sendiri dari suatu pengorbanan Ibu Gembala, Bapak Ibu Saudara. Ada darah tercurah di tempat ini. Mendengar perjalanan beliau jadi menginspirasi saya juga. Bagaimana keteladanan Kristus. Beliau menghidupi keteladanan Kristus itu sendiri di dalam kehidupannya. Ketika beliau dipercayakan di tempat ini sebagai gembala, ada tanggung jawab yang beliau ini ya. Nah, dari pelajaran yang saya dapat, dari nasihat yang saya dapat dari beliau, bagaimana yang namanya menjadi serupa dengan gambaran anak Allah, tentunya melalui proses Bapak Ibu ya. Saya pun juga pelayanan ini juga melalui proses. Sehingga sampai saat ini banyak terbuka pemahaman tentang kebenaran yang benar-benar. Bapak Ibu Saudara, jika kita diizinkan Tuhan mengalami konflik, itu semuanya baik, sebenarnya baik. Saya juga memahami, baru aja memahami, doa saya pagi tadi, ya Tuhan, jikalau bukan Tuhan yang menolong saya, musuhlah yang membinasakan saya sudah. Tidak bisa berdiri di sini menyaksikan apa yang tidak pernah kulihat, apa yang tidak pernah ku bayangkan terjadi. Didikan itu, begitu ya. Saya mengajak Bapak Ibu merenungkan perjalanan kita mengikuti Tuhan. Menjadikan Tuhan gairah hidup kita satu-satunya itu tidak mudah. Coba kalau kita mengalami suatu pencobaan. Rasanya berat, tidak bisa kita lewati, rasanya sulit. Tapi mau di dalam pencobaan itu kita membangun spirit yang namanya gairah. Gairah kita ini hanya Tuhan satu-satunya gairah kehidupan kita, kebahagiaan kita. Menjadi satu-satunya itu tidak mudah. Saya pun mengalami. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Karena saya mengalami. Banyak kebenaran-kebenaran di luar sana, pengajaran-pengajaran yang di luar sana yang tidak membangun gairah hidup kudus di hadapan Tuhan. Kalau kita menjadi anak Allah, kita mempunyai hikmat, kita jadi pandai. Kita bisa mencermati mana firman yang dibutuhkan oleh rohani kita. Ada pepatah kesehatan yang mengatakan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tubuh rohani kita ini memerlukan kebenaran yang benar-benar, Bapak Ibu Saudara. Vitamin yang benar-benar, jasmani juga. Jangan hanya kita melihat kebutuhan jasmani, tapi rohani tidak kita perhatikan. Sebagai umat Allah yang dikasihi Tuhan, hendaklah kita selalu
bertumbuh menjadi dewasa. Dengan adanya konflik, dengan adanya masalah yang seizin Tuhan terjadi, semuanya mendatangkan kebaikan. Dalam minggu-minggu ini juga saya pun diproses Bapak Ibu Saudara, bagaimana yang namanya menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan itu memang tidak mudah ya, sulit sekali. Tapi saya mau Tuhan, saya mau siap diproses Tuhan, karena menjadi anak kesukaan Bapa tidak ada pilihan lain selain menyukakan hati Bapa melalui sikap perbuatan. Menjaga posisi hati itu tepat di hadapan Tuhan itu tidak mudah. Banyak firman yang sudah kita dengar digaung-gaungkan di tempat ini berulang-ulang, selalu diingatkan. Janganlah kita menjadi orang bebal. Jangan hanya berada di tingkatan kayak sekolah tuh ya, tingkatan di SD aja nggak lulus nih, mau SMP, mau SMA, mau kuliah. Pemahaman kita dengan Tuhan. Makanya sediakan waktu sering di layar setelah selesai ibadah. Di tempat ini menghimbau, ikutilah doa pagi, ikutilah suara kebenaran ya hari Selasa. Terus truth juga kita tampilkan ya, kalau truth ada jadwal. Truth biasanya kan ada hari Rabu atau Kamis. Terus ada suara Batak Bermazmur, hari Sabtu, Jumat doa malam. Kenapa kami di tempat ini menggaungkan ayo kita sama-sama mengejar, belajar kebenaran. Kami menggaungkan di tempat ini, ayo ikuti apa yang sudah kami teladani, apa yang sudah kami sampaikan. Kita sama-sama berjuang Bapak Ibu Saudara. Karena kita tidak tahu, zaman sekarang sudah mulai sangat ini ya, grafik perkembangan zaman sangat pesat sekali, sulit dikejar Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak benar-benar memacu hidup kita, hidup benar, hidup kudus, tidak bercacat dan tidak bercela. Bagaimana kita selalu mengupgrade hidup kita, mengupgrade keadaan rohani kita. Bapak Gembala di Sinode ini banyak mengajarkan kita Bapak Ibu. Firman-firman yang membukakan. Tapi problemnya kembali ke diri kita masing-masing. Mau tidak mengikuti apa yang sudah digaungkan. Pujian tadi mengatakan gairah hidup. Kaulah satu-satunya Tuhan. Milikilah gairah hidup. Ibu Gembala di tempat ini mengatakan waktu sebelum beliau menjalankan tugasnya di Jakarta, dia mengatakan di dalam doa-doa kita di tempat ini, hamba-hamba Tuhan, ada satu persekutuan doa Bapak Ibu. Nah doa itu sampai saat ini masih tetap kami lakukan. Di tempat ini bagaimana kami benar-benar mencari maksud kehendak Tuhan, rencana Tuhan, kesatuan hati kami di tempat ini.
Apa yang sudah diteladani Ibu Gembala tetap kami lakukan. Karena apa Bapak Ibu, di dalam doa itu benar. Kami menggali ada sesuatu yang benar-benar mutiaranya Tuhan yang kami temukan. Itu kami lakukan. Karena kami kerinduan, kami ingin selalu baru dan baru firman itu. Karena apa Bapak Ibu, tanggung jawab kami memberi makan jemaat-jemaat, makan rohani maksudnya. Kami di sini juga dididik bagaimana yang namanya melayani menjadi gembala-gembala kecil. Dengan jumlah jemaat yang dipercayakan di tempat ini tidak terbilang banyak. Tapi saya mengajukan jempol. Karena apa Bapak Ibu? Firman di tempat ini tidak mudah untuk dilakukan. Tidak mudah untuk dilakukan. Berjuang untuk melakukannya. Menyenangkan hati Bapa. Menjadi teladan, menjadi contoh. Bukan hanya pandai secara intelektual. Pandai mengupas kebenaran firman. Pandai berbicara. Tapi perbuatan. Perbuatan yang dituntut Tuhan Bapak Ibu. Berubah dan bertobat. Tinggalkan kelakuan lama kita. Hari lepas hari kita mengejar proses kedewasaan rohani kita, pengenalan kita akan Tuhan. Selalu membangun gairah kita di hadapan Tuhan. Jangan ada konflik, memble. Gairah kita surut. Jangan ada masalah sakit. Gairah kita turun. Biarlah rohmu menyala-nyala Bapak Ibu Saudara melayani Tuhan. Melayani Tuhan ini bukan hanya ditujukan kepada kami di tempat ini pelayan. Kita semua yang hadir di tempat ini, yang menyaksikan juga dan mendengarkan kebenaran firman pada pagi hari adalah semua pelaku. Pelaku-pelaku firman Bapak Ibu Saudara. Jangan hanya duduk diam, tidak ada reaksi, tidak ada aksi, tidak ada pelaksanaannya. Mana gairah itu? Katanya anak Allah. Ketika ada konflik, reaksi hatimu, sikap hidupmu, kelakuan lamamu, monstermu keluar Bapak Ibu Saudara. Setiap kita punya monster, saya pun juga punya monster. Bagaimana kita melawan monster di diri kita ini? Turutilah teladan Allah Bapak Ibu Saudara. Kembali kita ke ayat Roma 8 ayatnya 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita adalah umat-umat pilihan. Kita adalah umat pilihan yang sudah ditentukan dari semula. Sejak dalam kandungan Bapak Ibu Saudara. Dalam perjalanan kedewasaan rohani kita harus menyadari
posisi kita di hadapan Tuhan saat ini bagaimana? Saya pun menjadi pergumulan juga. Posisi saya saat ini Tuhan, kedewasaan rohani saya saat ini Tuhan, sampai titik mana? Adakah perubahan yang signifikan menjadi berkat atau orang-orang di sekeliling kita menikmati buah dari apa yang sudah kita jalani, menjadi anak Allah, menjadi anak kesukaan Bapa. Mari kita sama-sama renungkan ini, Bapak Ibu Saudara. Proses pendewasaan menjadi anak Allah, menjadi kawan sekerja Allah, tentunya memerlukan pengorbanan. Saya kembali bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, pengorbanan apakah yang sudah Bapak Ibu bayar? Saya pun pengorbanan apa yang sudah saya bayar buat Tuhan? Sebenarnya kita ini adalah Bapak Ibu berhutang kebaikan dengan Tuhan. Berhutang kehidupan dengan Tuhan. Mari kita sadar Bapak Ibu Saudara. Mau bayar dengan apa kebaikan Tuhan? Mau dibayar dengan apa? Kehidupan ini sudah menebus kita. Yuk sama-sama, saya pun sama-sama belajar. Membayar hutang kebaikan Tuhan. Membayar kebaikan Tuhan itu tentulah ada pengorbanan Bapak Ibu. Apa pengorbanannya? Apa pengorbanannya Bapak Ibu? Tentunya jawabannya ada masing-masing dalam diri kita, tuntutan Tuhan itu. Ini PR kita bersama Bapak Ibu Saudara. Firman mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Yang namanya menjalani hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela, tidak mudah. Ibu Gembala di tempat ini mengajarkan hidup kudus, tidak bercacat dan tidak bercela itu sering digaung-gaungkan. Digaung-gaungkan dan beliau pun menjalaninya Bapak Ibu. Melakukannya. Saya saksi hidup saya. Yang sering melayani, mendampingi beliau dalam pelayanan. Bagaimana beliau jatuh bangunnya, pelayanan, tetap kuat bertahan. Beliau, saya menyaksikan juga bagaimana beliau menghadapi suatu konflik. Beliau kan seorang wanita, tapi luar biasa. Roh di dalam, spiritnya, mengasihi Tuhan, menjadikan Tuhan satu-satunya dalam hidupnya. Kepekaan beliau, mendengar suara Tuhan. Kalau dilihat secara fisik, beliau seorang wanita, sama seorang ibu rumah tangga, mempunyai suami, mempunyai anak. Tapi hati beliau dengan Tuhan.
kasihnya dengan Tuhan, pengorbanannya. Saya mengagumi beliau, bagaimana pengorbanannya, kasihnya dengan Tuhan. Sampai anaknya sendiri pun, kebutuhan anaknya sendiri pun dinomorduakan. Dia mengutamakan Tuhan. Luar biasa. Beliau menghidupi keteladanan Tuhan. Sifat karakter Yesus itu sendiri yang beliau teladani di tempat ini. Walaupun beliau pergi ke Jakarta, melayani di sana, dan banyak hal yang Tuhan ajarkan di tempat ini, untuk kami hamba-hamba Tuhan di tempat ini, untuk belajar dewasa, belajar menyikapi konflik yang terjadi, baik secara internal maupun eksternal, Bapak Ibu Saudara. Saya menyaksikan apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau gaungkan di tempat ini benar-benar kami mengalaminya, Bapak Ibu. Tidak hanya istilah dongeng belaka, tapi kami mengalami, inilah yang namanya sekolah kehidupan. Mengalami Yesus nyata. Kadang sering kita mengangkat satu pujian, mengalami Yesus, hadiratnya, mengalami urapan, mengalami, tapi hanya sekedar euforia. Banyak pelayanan yang hanya sekedar euforia, Bapak Ibu. Di dalam gedung gereja, di suatu persekutuan, memuji Tuhan, ya tidak salah. Tapi bukan itu intinya yang dimau Tuhan. Bukan itu. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita adalah umat pilihan. Kekasih-kekasih Allah. Kita dipersiapkan untuk membuka jalan. Kita yang hadir di tempat ini dan yang menyaksikan di YouTube siaran tunda, kita adalah orang-orang pilihan. Mari kita sadar sama-sama, kita adalah orang pilihan Allah. Kita yang membuka jalan. Kita mau memberi hidup kita, diri kita untuk dibentuk, untuk menjadi serupa dengan Allah. Menjadi sulung, anak sulung. Membuka jalan bagi Allah itu tentunya hidup kita harus hidup yang benar. Hidup kudus. Hidup kudus, pertemanan kudus, perkataan kudus, pikiran kudus Bapak Ibu. Nanti Roh Kudus menuntun Bapak Ibu bagaimana yang namanya hidup kudus. Step by step. Ketika kita mau menanggalkan keinginan daging, ketika kita tidak menginginkan lagi keindahan dunia, arah fokus tujuan hidup kita hanya kepada Tuhan, menyenangkan hati Bapa, gairah hidup kita hanya Tuhan satu-satunya. Maka engkau bisa yang namanya menjalani hidup kudus. Hikmat yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita mau menanggalkan keinginan daging. Banyak hal keinginan daging ini luas. Makna ini sangat luas kalau kita bedah ya Bapak Ibu ya.
Tapi satu yang memang Tuhan intinya adalah yang Tuhan inginkan adalah hidup kudus. Karena kalau tidak menjaga kekudusan, tidak hidup dalam membangun hidup gairah kita dengan Tuhan, kita sulit tuh bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Sulit memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena gairah kita lebih banyak condong ke gairah dunia. Seperti anak-anak muda yang saat ini di tempat ini, pelayanan tempat ini banyak dipercayakan anak-anak muda karena mereka adalah generasi. Untuk jemaat Tuhan yang di tempat ini saya perhatikan untuk usia yang dewasa itu memang sulit untuk melakukan apa yang sudah kami alami di lapangan. Kami temukan jemaat-jemaat yang pernah kami layani. Kami ajarkan yang namanya hidup kudus. Sulit ya Mama Daniel. Saya tahu karena Ibu Natalia memang orang lapangan yang sering diutus dari tempat ini untuk melayani jemaat-jemaat, pelayanan ke rumah-rumah untuk mengajarkan pada titik yang namanya kekudusan itu tidak mudah Bapak Ibu. Dan banyak yang tidak kuat, tidak mampu. Karena apa? Karena banyak doktrin-doktrin yang sudah melekat, mengakar. Bagaimana cara mengangkat akar doktrin yang sudah melekat itu? Memang butuh bayar harga. Ada pengorbanan. Ada penderitaan di dalamnya. Kadang orang gak mau yang namanya penderitaan. Menanggal keinginan daging. Mudah aja Bapak Ibu. Hal sepele. Contoh nih ibu rumah tangga. Seperti saya juga ibu rumah tangga ya. Di dalam hal keluarga juga. Dalam sehari-hari kehidupan kita. Kadang kita bisa lupa waktu dengan gadget kita buka gadget kita. Ternyata kalau kita asik dengan gadget-gadget kita, banyak konten-konten yang banyak hal di dalamnya ya. Itu mendistrak kita. Benar itu Bapak Ibu. Saya alami itu. Satu ketika saya mendengar pengajaran bahwa kalau memang ingin hidup kudus, kalau memang ingin hidup tidak bercacat bercela, tinggalkan tontonan-tontonan yang tidak mendidik, terus konten-konten yang tidak benar-benar membangun. Karena apa? Itu bisa mendistrak waktu, pikiran kita, fokus kita dengan Tuhan. Jadi kita teralihkan kepekaan kita mendengar suara Tuhan. Itu jadi kecil, lebih besar keinginan dunia, keinginan melihat konten-konten. Jadi waktu kita terbuang, pekerjaan jadi terbengkalai. Khusus kayak pelajar, punya PR, nanti dulu main game. Apa tuh yang lagi keren? ML ya? Aku nggak tahu ML itu apa. Tapi kulihat sekarang anak-anak teracuni oleh virus game. Aduh, saya sedih juga. Termasuk anak saya, Bapak Ibu. Seneng game juga. Aduh, saya bilang, Tuhan, gimana nasib anak-anak muda sekarang? Kalau mereka teracuni oleh virus-virus game, karena ya kita nggak menyalahkan juga sih ya, karena kemajuan zaman yang memang seperti itu. Tapi kalau kita selalu punya hubungan dengan Tuhan, kita selalu bergaul dengan Tuhan, membangun gairah kita dengan Tuhan, tentunya kita dikasih hikmat oleh Tuhan. Kita bisa mengatur itu semua. Anak-anak bolehlah main game, mungkin hanya 1 jam. Dan kita pun sebagai orang tua, kita harus harus ini juga dengan anak-anak. Ini game kita harus kayak
teliti juga ya dengan anak-anak, ini game yang merusak enggak? Karena apa? Impuls saraf anak-anak itu bisa rusak. Sel-selnya bisa rusak, Bapak Ibu Saudara. Perkembangan tumbuh kembang otak bisa rusak. Kalau anak-anak usia, ya kita sering lihat di berita kan, ada yang sampai gangguan jiwa. Akibat game. Itu anak-anak muda. Terus ibu-ibu juga banyak itu mengaruh karena Instagram, Facebook, ya aplikasi yang benar-benar yang mendistrak, mengubah wajah batiniah ini jadi wajah batiniah dunia, bukan wajah batiniah ilahi. Memang mengikuti perkembangan zaman saat ini, kalau kita benar-benar mau hidup kudus, ya kita harus benar-benar mau meninggalkan itu semua kenyamanan. Ya rata-rata juga nggak mau yang namanya kenyamanan. Ya udah enak duduk jam sekian udah main game ini. Terus ibu rumah tangga lihat konten atau hal-hal yang memang membangun. Ada yang membangun kayaknya. Saya aja suka masak nih, lihat resep-resep. Tapi akhirnya itu bisa mendistrak Bapak Ibu. Waktu kita habis terbuang. Sedangkan kita akhirnya tidak peka mendengar apa yang harus kita kerjakan lagi. Menyenangkan hati Tuhan nih. Karena juga banyak pergaulan-pergaulan yang merusak. Melalui WA group kita punya kelompok-kelompok reuni. Saya juga ikut juga reuni, tapi saya tidak banyak komen di situ. Kenapa? Saya tahu itu mendistrak saya waktu saya dengan Tuhan. Saya memang disibukkan dunia saya pelayanan, melayani di tempat ini, melayani di tempat pekerjaan saya. Terus saya sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu harus bijaksana membagi waktu, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya tidak duduk diam di bawah kaki Tuhan, mungkin saya sudah musuhlah yang membinasakan, iblislah yang membinasakan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, belajar hidup kudus, belajar bergaul dengan Tuhan, itu membutuhkan tahap. Membangunnya tidak mudah, butuh komitmen dengan Tuhan. Suatu ketika saya berdoa di hadapan Tuhan waktu kita doa di hari apa itu Jumat, kalau nggak salah saya ikut doa di tempat ini. Saya diingatkan Tuhan, ayo kata Tuhan, kembali bangun komitmen dengan Tuhan. Komitmen awal dengan Tuhan, perjanjian dengan Tuhan. Jangan lupa, diingatkan Tuhan kembali Bapak Ibu Saudara. Jangan berada di zona nyaman, kadang kita merasa udah enak, pelayanan beres, ini beres, udah santai, tidak ada waktu santai. Kerjaan kantor santai, pelayanan udah beres di semua, rumah tangga beres, anak-anak sekolah PR enggak ada, udah santai ya Tuhan. Tidak ada membangun gairah kembali. Tuhan inginkan kita selalu bergairah, membangun gairah Tuhan itu di dalam hidup kita. Di dalam menjalani hari-hari hidup kita, sisa-sisa hari hidup. Ini adalah kesempatan yang jangan sampai kita sia-siakan Bapak Ibu. Apa yang sudah kami sampaikan di tempat ini, apa yang sudah kami teladani, walaupun kami pun hamba Tuhan di tempat ini masih banyak kekurangan, tapi kami mau menggali dan mau berjuang. Karena kami tahu, ketika kami di tahta pengadilan, kami pun diadili. Bagaimana kami membimbing Bapak Ibu Saudara, terkhusus gembala di tempat ini juga memberikan makanan, memberikan vitamin, memberikan
nutrisi jasmani rohani yang baik Bapak Ibu, yang sehat. Karena apa? Tanggung jawab di hadapan Tuhan. Beliau memang memberikan contoh teladan bagaimana hamba Tuhan juga di tempat ini bukan hanya memperhatikan yang namanya jasmani rohani. Beliau pun memberikan contoh sebagai hamba Tuhan. Kita juga memikirkan kesehatan jasmani kita Bapak Ibu Saudara. Dan jadi mentang-mentang hamba Tuhan, pelayanan sana sini, makan sembarangan, tidak memperhatikan kesehatan, ya tidak jadi berkat juga, jadi batu sandungan. Nanti akhirnya memble, kayak melayani, aduh sakit ini, sakit itu, mengeluh ini itu. Ya tidak menjaga diri, tidak berhikmat. Bagaimana pekerjaan Tuhan bisa terselesaikan kalau kita juga tidak berhikmat menjaga kesehatan jasmani kita. Banyak di luar sana yang tidak memperhatikan hal ini Bapak Ibu, hidup sembarangan, hidup sembrono, hidup tidak tertata. Yuk sama-sama kita menata kembali komitmen kita, hidup kita, jasmani kita, rohani kita. Pagi hari ini Tuhan ingatkan itu. Menata jasmani kita, kebiasaan makan kita, gak boleh sembarangan lagi, usia diingat. Anak-anak juga remaja, jangan suka begadang, main game sampai tengah malam, sarafmu rusak tuh nanti. Masa depanmu hancur nanti, error. Karena apa? Main game kan biasanya nggak sendiri, biasanya ada kelompok-kelompok. Ikut kelompok temannya sampai tengah malam. Efeknya nanti sakit, sekolah nggak benar, hancur cita-cita. Orang tua udah capek-capek cari duit, membahagiakan anak nih, biar anak nih bisa sekolah juga seperti orang, sampai perguruan tinggi, sukses, takut Tuhan. Nah, anak-anak muda di tempat ini sungguh luar biasa antusiasnya untuk mencari Tuhan. Saya lihat ketika bimbingan Kak Awan dan Kak Bebet ya mulai di sini tempat ini, mereka juga diproses. Yang namanya menjadi kakak rohani itu tidak mudah, membimbing anak-anak remaja sekarang dengan pola pikir yang maju, yang modern. Tidak mudah masuk ke dunia mereka. Puji Tuhan, sampai saat ini kerinduan mereka saya lihat luar biasa dengan Tuhan. Mereka haus, gairah mereka dengan Tuhan. Nah, setidaknya kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan di tempat ini, selalu fokus untuk selalu mempertahankan gairah itu, selalu membangun gairah itu. Menghidupkan gairah spirit Allah di tempat ini. Bapak Gembala juga yang di pusat juga bagaimana di dalam doa-doa paginya, itu sungguh luar biasa spiritnya, gairahnya dengan Tuhan. Mengimpartasi kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan, untuk benar-benar mencari Tuhan karena kita tahu kita adalah umat pilihan, orang-orang terkasih Allah. Yang hidupnya bukan dirinya lagi, melainkan Allah yang hidup di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Itulah yang dikehendaki Allah. Kita sebagai umat-umat pilihannya, kita menjadi teladan. Kita menjadi contoh. Ini loh anak yang kasihi. Aku berkenan ketika kita pulang, Bapak Ibu Saudara.
kita sudah punya tempat di sana. Mari kita bersama-sama meninggalkan warisan yang baik di bumi ini. Warisan bagi orang-orang terkasih kita. Orang tua, saudara, teman, siapapun itu, sahabat, kita meninggalkan warisan. Warisan anak Allah yang hidup di dalam kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita temukan kebahagiaan kita hanya ada pada Allah saja. Hanya Engkaulah gairah hidup kami Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya kebahagiaan hidup kami. Engkau tak tergantikan ya Bapa. Mari tundukkan kepalamu Bapak Ibu Saudara. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa. Hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan, tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu. Hanya Engkaulah bahagiaku. Hidupku hanya bagimu. Mari benar-benar kita naikkan pujian ini sebagai doa di hadapan Bapa. Kami mau perbaharui komitmen kami kembali di hadapan-Mu pagi hari ini ya Bapa. Kami sadar siapakah kami ini di hadapan-Mu. Kami adalah bejana liat yang hancur di mata-Mu Bapa. Amin. Saat ku dalam dosa, selamatkan jiwaku. Ku tak kehidupan, ku tak kebaikan kepadamu Bapa di surga. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga. Amin. Benar Bapa, segenap hidup kami Engkau telah miliki. Ini rindu kami ingin selalu memperhatikan petunjuk-Mu di tiap hari-hari hidup kami, di sisa hari hidup kami ya Bapa. Mestinya segenap diri kami telah Kau miliki Tuhan. Oh, haleluya. Keinginan Bapa jalan mestinya tak lagi ku ingini. Oh, mari Bapak Ibu saya undang untuk berdiri. Telah Kau miliki, ku perhatikan petunjuk-Mu. Keinginan Bapa jalannya bagi, mestinya tak lagi ku ingini apapun juga Tuhan. Ya Tuhan, biarlah pujian yang kami naikkan ini pengakuan kami di hadapan-Mu. Kami mau benar-benar memperhatikan petunjuk-Mu di sisa hari-hari hidup kami Tuhan.
belajar melepaskan segala keinginan kami Tuhan. Oh Yesus, masih nyata lagi. Mari jemaat Allah saja katakan. Katakan dengan tulus di hadapan Tuhan. Amin. Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada saat ku dalam dosa. Selamatkan jiwaku. Ku tang kehidupan, ku tang kebaikan kepadamu Bapa Yesus. Kau yang ciptakan aku, ya Tuhan. Amin. Kami sadar Tuhan, kami berhutang kehidupan, kami berhutang kebaikan-Mu ya Bapa. Dengan apa kami balas semuanya Tuhan? Dengan apa ku balas Tuhan? Selain kami mau hidup kudus di hadapan-Mu Bapa. Keinginan Bapa jalannya masih nyata lagi. Oh, mari Bapak Ibu lepaskan segala sesuatu yang mengikat engkau, yang menghalangi Allah Bapa bekerja di dalam engkau. Oh Tuhan, saat ini kami berkomitmen ya Bapa. Kami mau melepaskan segala ikatan yang menghalangi kami Tuhan, sehingga kami tidak peka Tuhan mendengar
di tempat ini melepaskan kami. Oh haleluya, haleluya. Amin. Menantikan suaramu, keinginan Bapa Segalanya bagi keinginan Bapa, keinginan Bapa segalanya keinginan Bapa, keinginan Bapa segalanya. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Walaupun firman-Mu sangat sederhana ya Bapa, namun firman-Mu Tuhan yang selalu menuntun kami di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu ya Bapa. Dengan segala kerendahan hati hamba-Mu sudah selesai Tuhan menyampaikan isi hati-Mu. Allah Bapa Roh Kudus, tuntun kami di jalan-jalan-Mu ya Bapa. Kami mau hidup kudus berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Itulah kerinduan kami. Allah Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat kesempatan saat duduk di hadapan. Terima kasih. Kami mau renungkan kebaikan-Mu. Kami mau renungkan Tuhan, penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Yang tak berkesudahan. Ya Bapa, terima kasih. Biarlah hidup kami selalu dalam hadirat-Mu. Karena kami tahu, jikalau bukan Engkau Tuhan yang membimbing menuntun kami, musuh membinasakan kami. Terima kasih ya Bapa, Allah Roh Kudus. Kami yang di tempat ini mengucap syukur. Haleluya.